Mencuri benih kebenaran yang akan ditaburkan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Demi nama Tuhan Yesus Masihi, darah Yesus berkuasa. Gangguan-gangguan dalam bentuk apapun kami tolak semua demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami urapi mempelai-Mu ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami sambut kebenaran-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur karena Bapak Yahweh kembali berikan kita kesempatan untuk saya bisa katakan diberkati. Sebab saudara, rahasia tentang ibadah itu ada begitu banyak. Hari ini saya akan khotbahkan hal yang ada sangkut pautnya tentang ibadah, tapi tema saya pada hari ini adalah kunci berkat. Jadi saudara, yang namanya berkat itu tidak ada yang tidak mau, betul? Tidak ada orang, manusia normal saudara, kalau ditanya berkat semuanya pasti mau. Tidak ada orang yang tidak suka berkat. Tidak ada orang yang suka hidupnya bergumul terus, susah terus saudara. Rata-rata semua orang itu suka berkat. Tapi saudara, terkadang orang tidak tahu saudara. Ada yang tidak mengerti kebenaran, ya firman Tuhan kan katakan Tuhan ukur orang itu sesuai dengan tingkat pemahamannya. Saya kasih contoh seperti ateis, orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Bahkan ya istilahnya orang-orang yang bisa dikatakan kafir lah. Itu mereka bisa berusaha mencapai berkat itu dengan cara mereka sendiri. Bisa saja karena mereka punya pengalaman dalam dunia usaha, atau bisa saja karena mereka punya ilmu pengetahuan khusus tentang bagaimana caranya mendapatkan berkat. Ada seperti itu. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran saudara, kunci berkat itu ada dalam tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan begitu jelas, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bedanya kalau kita yang sudah tahu Tuhan, kemudian saudara kita tidak tahu kuncinya sesuai kitab suci, ini yang repot. Sehingga kebanyakan anak-anak Tuhan biar sudah berusaha, sudah istilahnya orang Manado punya bahasa kasarnya sobat cakar 20 jari sekalipun, tetap saja saudara tidak mendapatkannya. Karena apa saudara? Karena bedanya itu kita ini sudah jadi anak Tuhan. Kalau mereka yang tidak jadi anak Tuhan, mereka yang tidak tahu kebenaran, ya saudara, karena memang mereka tidak diukur dari kebenaran itu sendiri, makanya mereka bisa berhasil karena apa yang mereka usahakan. Karena juga kalau orang rajin itu juga kan bisa diberkati, atau tapi sekali lagi untuk kita yang sudah jadi anak Tuhan, kita yang sudah diajar terus-menerus tentang kebenaran, memang betul-betul saudara kita harus tahu kunci berkat sesuai kitab suci, sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Sehingga saudara ketika kita tahu bagaimana caranya supaya kita diberkati, kemudian kita melakukan perintah Tuhan itu, saya percaya saudara itu berkat sudah pasti jadi bagian saya dan saudara. Amin. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang hal yang baru, tapi karena memang betul-betul ini ada kunci berkat, saya perlu untuk sampaikan kembali, untuk mengingatkan, supaya kita semua diingatkan terus-menerus. Jangan sampai saudara kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, suka-suka berkat, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya supaya kita itu diberkati. Dan saudara, saya mau katakan sebelum saya masuk lebih jauh lagi, berkat itu dua saudara. Berkat secara rohani dan secara jasmani. Nah kalau tadi orang yang tidak tahu Tuhan, orang kafir, mereka bisa berusaha dengan kekuatan tapi cuma sebatas dapat berkat jasmani. Tapi kalau untuk berkat rohani, bicara berkat rohani itu keselamatan yang kekal dan itu tujuan akhir. Nah itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Sementara kalau kita anak Tuhan, ketika kita tahu kunci berkat, bukan cuma berkat jasmani yang kita terima, tapi keselamatan yang kekal pun itu jadi bagian kita. Jadi hari ini sekali lagi, karena semua manusia butuh yang nama berkat, serindu suka yang namanya berkat, makanya saya kembali ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya kita tahu kunci berkat itu seperti apa. Dan ini bukan pengajaran yang baru, sudah diulang-ulang, tetapi supaya kita semakin ingat terus-menerus. Karena sifat manusia itu cenderungnya saudara banyak kali lupa. Mungkin baru diajarkan kemarin, karena perjalanan hidup banyak persoalan, banyak pergumulan, orang bisa ragu. Karena pada kenyataan hidup kebanyakan orang baru kemarin ditolong Tuhan. Hari ini dapat masalah, dia bisa ragu padahal baru kemarin mengalami mujizat. Itu sifat manusia. Makanya Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan itu
berulang-ulang. Di saat mereka berjalan, berdiri, di saat mereka duduk, di saat mereka berbaring, itu firman terus-menerus disampaikan. Makanya saudara, saya katakan apa yang saya bawakan bukan hal yang baru. Tapi ini poin yang penting, saudara, bicara tentang kunci berkat. Apakah itu berkat rohani maupun berkat secara jasmani. Saya masuk bagian yang pertama, ini sudah jadi ayat hafalan. 2 ayat, yaitu kunci berkat yang paling pertama, apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu ibadah. Saudara, kalau bicara tentang ibadah, janji tentang sahabat saja luar biasa. Tapi khusus memang ada kata ibadah itu betul-betul ada berkat. Mari saudara, ini hafalan yang selalu saya gemakan di doa. Kita buka Keluaran 23, 25 dan Ulangan 11 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-15. Mari, poin pertama kunci berkat adalah ibadah. Keluaran 23 sudah dapat, saya undang kita berdiri. Dua pembacaan poin pertama ini. Keluaran 23, 25 kita sudah dapat semua. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Tuhanmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita pindah di Ulangan 11. Ulangan pasal yang ke-11, baca pada ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat? Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Yahweh Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Katakan amin, silakan duduk. Saudara, dari kedua pembacaan tadi begitu jelas di sini berbicara tentang berkat jasmani, berkat secara finansial, dan itu janji Tuhan memang kepada Israel. Saudara, 1 ayat saja dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 ini sudah sangat cukup meyakinkan saya dan saudara bahwa betapa penting kita beribadah kepada Bapa Yahweh. Saudara, banyak orang mau berkat tapi ibadah bosan. Banyak orang suka berkat tapi terkadang ibadah jadi satu beban. Mau ke ibadah pun rasa beban yang berat, mau terima ibadah juga rasa beban yang berat. Sehingga banyak orang yang hitung-hitungan ketika mau ke ibadah, ketika mau terima ibadah. Ini kan pada kenyataan kebanyakan seperti itu yang terjadi. Nah saudara, sementara saudara di ayat yang ke-25 dari Keluaran 23, saya katakan 1 ayat ini saja sudah sangat cukup saudara meyakinkan saya dan saudara bahwa ternyata kita beribadah itu lengkap berkatnya. Roti, makanan, air, minuman, kemudian penyakit dilalukan, itu kan saya bisa katakan sempurna. Sebab orang sekuat apapun kalau susah mau bikin apa? Biarlah punya pengalaman yang banyak tentang dunia usaha, biarlah punya ilmu pengetahuan yang cukup bahkan berlebihan tentang bagaimana saudara mau berusaha supaya menghasilkan uang, tapi kalau tidak punya kesehatan, iya kan? Orang itu kalau sehat itu semua dia bisa kerja. Orang kalau sehat itu semua dia bisa lakukan. Semua yang sudah dia programkan dia akan bisa lakukan ketika dia punya tubuh yang sehat. Sedangkan biarpun orang itu sudah punya uang yang cukup banyak sekalipun, punya usaha yang mungkin begitu besar, tapi kalau sudah terbaring di rumah sakit, mau bikin apa saudara? Jadi saudara, ternyata betapa penting itu ibadah. Bahkan kalau kayak Ulangan pasal yang ke-11 tadi sangat jelas saudara.
Semua usaha-usaha dia katakan Tuhan kasih hujan pada awal dan Tuhan kasih hujan pada akhir musim. Bahkan di situ Tuhan katakan sampai padang rumput pun Tuhan bisa buat bertumbuh, sampai hewan. Bayangkan saudara, ternyata orang yang ibadah itu bukan cuma dirinya diberkati, ternak piaraannya juga diberkati. Luar biasa saudara. Artinya Tuhan campur tangan dalam semua usahanya. Dalam semua Tuhan, semua yang dia kerjakan. Saudara baca tadi kan begitu sangat jelas. Mulai dari ayat 13 tadi kan begitu sangat jelas kan. Jadi intinya di ayat 13 di sini beribadah kepada Yahweh. Ayat 14 dia berikan hujan. Sekali lagi saudara, yang memberikan hujan untuk menyemburkan tanaman itu cuma Tuhan. Betul saudara. Dan itu siapapun mengakui. Saudara kalau musim panas, biarlah petani jago, betul. Biarlah so pengalaman luar biasa dalam bertani mungkin 10-an tahun. Tapi kalau Bapak Yahweh tidak turunkan hujan, pasti kering. Tidak ada berkat di sana. Jadi mau itu berkat secara jasmani, mau itu berkat secara rohani, baik itu orang usaha, baik itu dalam dunia bisnis, ataupun dalam semua yang kita kelola, apakah itu tanaman-tanaman kita, termasuk pada ternak piaraan kita. Pada intinya soal berkat itu kuncinya ternyata ibadah. Jadi saudara, Tuhan mau ingatkan saya dan saudara, kalaupun di hari-hari ini kasih kebanyakan orang mulai jadi dingin, orang mulai bosan dengan ibadah, apalagi ibadah mulai dirumahkan sehingga orang mulai jenuh. Saudara, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Artinya Tuhan mau mengajar ibadah itu untuk sementara kita di rumah, ataupun nanti Tuhan masih mengizinkan kita ibadah secara bersama, seperti yang lalu-lalu lagi. Pada intinya tetap jaga kerinduan untuk beribadah. Jangan sampai saudara ibadah itu jadi satu beban. Jangan sampai ibadah itu menjadi sesuatu yang membosankan. Jangan saudara. Karena ternyata ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Tapi saudara, saya mau katakan, gali lebih dalam lagi ibadah itu yang bagaimana dulu saudara. Sebab saudara, menurut firman Tuhan, betul ibadah mengandung janji. Tetapi ibadah yang bagaimana dulu yang betul-betul membuat orang itu diberkati saudara. Sebab tidak semua ibadah berkenan kepada Tuhan. Coba mari buka, ini ayat-ayat tentang ibadah. Matius pasal yang ke-15. Kita lebih masuk lagi bagaimana sih ibadah itu yang sebenarnya. Supaya jangan kita cuma sekedar, oh yang penting kita sudah bersiap-siap, datang berkumpul seperti ini, itu sudah ibadah. Tidak saudara. Karena ibadah itu juga ada standar sesuai kitab suci. Bukan cuma sekedar kita kumpul-kumpul doang saudara. Coba Matius pasal yang ke-15. Silakan dibacakan mulai dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Jadi tidak semua ibadah ternyata berkenan. Tuhan bilang bangsa ini memuliakan aku. Ketika orang memuliakan Tuhan itu kan di saat ibadah, memuji seperti tadi. Tapi dia bilang apa saudara? Padahal hati dan pikirannya, padahal hatinya jauh daripadaku. Berapa banyak orang saudara karena tidak mengerti ini, dia ibadah cuma sekedar store muka. Dia ibadah supaya cuma sekedar dilihat orang. Jangan sampai pendeta tahu kita solaman dah ibadah-ibadah. Aduh, daripada orang cap kita malas, lebih baik ke ibadah. Tapi di dalam ibadah justru Tuhan bilang, percuma mereka memuliakan aku saudara dengan bibirnya, tapi hati jauh. Dalam arti saudara, secara rutinitas kumpul ibadah, tapi di saat ibadah tidak fokus dengan Tuhan. Sehingga jangan heran saudara, banyak kali orang bilang, Tuhan tiap kita so ibadah-ibadah pun kita tidak diberkati. Karena apa? Betul, badan tubuh ada di ibadah, tapi ternyata hati dan pikiran jauh dari Tuhan. Badan teso ada di tanpa ibadah, martu pikiran yang tahu udah terbang kemana. Kurang ada pikir-pikir, ini belum selesai. Aduh, ini pekerjaan belum kelar. Ini kita belum bikin. Aduh, kira-kira kita di rumah tadi ada kesempatan konfor atau enggak. Aduh, tuh setrika ada cabut atau enggak. Banyak orang kan seperti itu. Aduh, belama ini ibadah cepat-cepat, jauh dari kita ada urusan ini. Oh, haleluya, saudara. Sementara memuji Tuhan. Ataukah bisa saja tubuh ada di ibadah memuji Tuhan, tapi yang dipikirkan Tuhan.
Tuhan kita masalah, Tuhan kita pergumulan. Jadi dalam ibadah tapi pikir diri sendiri. Padahal ibadah itu kita datang untuk memuliakan Tuhan. Kalau bicara memuliakan Tuhan, berarti dalam ibadah itu Tuhan mau, saudara, bukan cuma tubuh kita yang hadir di ibadah, tapi roh dan jiwa kita pun dibawa kepada Bapa Yahweh. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara, apalagi dalam pertemuan ibadah itu yang diajarkan bukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-8 ini kan jelas, 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berapa banyak gereja di akhir zaman, kehilat-kehilat sekarang, yang lebih cenderung memasukkan pemahamannya sendiri di dalam khotbahnya, daripada mau bawa atau menggali sesuatu yang dari dalam firman ini kemudian dikeluarkan. Lebih banyak orang kan kebenaran menurut diri sendiri dimasukkan ke dalam firman. Pemahamannya dibawa di dalam firman. Jadi bukan dari firman yang digali, diangkat, kasih keluar, diajarkan, tapi justru pemahaman-pemahaman manusia. Menurut saya benar, menurut saya begini. Sehingga inilah yang dinamakan ajaran, bahkan saudara, perintah-perintah manusia yang diajarkan. Sementara saudara, hal yang inti menyangkut keselamatan dalam firman, justru itu banyak yang melenceng. Kita melihat pada kenyataan kan sekarang begitu toh. Kalau kembali ke firman Tuhan kan masih banyak saudara, pribadi-pribadi yang belum melakukan padahal beribadah, tapi ketika diajarkan justru saudara itu tidak dilakukan. Apa yang disampaikan, yang Tuhan ajarkan lain, yang dipraktekkan justru lain. Padahal Tuhan bilang dalam kitab Wahyu, terkutuk orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Bukan cuma terkutuk, mengalami penghukuman. Iya toh? Jadi jangan sampai saudara. Makanya kami para mempelai lebih cenderung, lebih baik belajar firman. Minta Roh Kudus tuntun, minta Roh Kudus bukakan supaya itu yang diajarkan. Jangan sampai orang pemahaman yang orang ajarkan kepada jemaat. Jangan sampai, harusnya pemahaman firman. Salah satu contoh yang saya banyak kali saudara yang jadi istilahnya perbantan sampai sekarang mengenai pengajaran siapa yang kembali ke sesuai firman Tuhan itu salah satu contoh. Jangan dulu yang lain-lain. Mungkin soal pekerjaan roh, mungkin soal ibadah Sabat itu terlalu jauh. Hal yang paling gampang soal baptisan saja. Betul? Ini saja. Padahal kalau mau pikir Yesua kasih teladan yang paling benar itu setelah Yesua dewasa. Kalau mau pikir dia Tuhan, dia tidak perlu dibaptis, dia tidak ada dosa. Tapi kenapa dia harus susah-susah datang ke Yohanes, kemudian saudara dia harus masuk ke dalam air? Sementara kalau pada kenyataan kita lihat kan belum semua mempraktekkan seperti yang diteladankan oleh Yesua. Sementara Yesua bilang, kalau murid-murid, kalau pengikut harus betul-betul mengikuti teladan Tuhan. Kita dikatakan pengikut itu berarti betul-betul harus ikut teladan Tuhan. Kalau Yesua kasih teladan seperti itu, ya kita harus lakukan seperti itu. Ini saudara. Makanya ini ada sangkut paut. Dia bilang, kamu beribadah, tapi ajaran yang diajarkan kepada kamu cuma perintah manusia. Jadi kalau saya mau kupas tentang perintah manusia, itu terlalu banyak saudara. Tapi kita bersyukur. Seperti kalau kita kembali ke firman Tuhan, termasuk juga hari ini kita ibadah Sabat. Ini perintah dari Bapa Yahweh. Jadi kita bersyukur. Artinya saudara, ibadah-ibadah lain itu merupakan istilahnya kerelaan kita, pemberian kita, persembahan kita. Tapi bicara tentang ibadah Sabat itu kewajiban. Jadi kalau saya bisa kasih kategorikan antara kewajiban dan kerelaan, Sabat ini masuk pada kewajiban. Karena itu perintah, jadi wajib kita lakukan. Kalau kita mau ibadah dari Senin, Selasa, sampai hari Minggu, itu kalau saya ini cuma dari saya, itu tidak tercatat dalam firman Tuhan. Tapi kalau saya mau kategorikan itu, bisa saja masuk pada kategori kerelaan kita. Artinya kita rela, bicara kerelaan, kalau kita merelakan sesuatu untuk Tuhan, kita memberi lebih banyak lagi untuk Tuhan, kan kita diberkati. Jadi bedakan itu yang namanya kewajiban dan kerelaan. Kalau bicara kewajiban, wajib, mau tidak mau. Tapi kalau kerelaan, artinya saudara, kalau bicara kerelaan kan itu, karena itu istilahnya tidak ditaruh aturan khusus. Tapi ketika kita rela, artinya begini, yang tidak diperintahkan khusus saja kita rela mau kasih. Betul? Senin sampai Minggu itu tidak diperintahkan khusus saja, kita rela untuk memberi untuk Tuhan. Karena pelayanan kita juga ada yang namanya ibadah raya Sabat,
ada juga yang namanya ibadah syukur minggu, ada juga yang namanya ibadah-ibadah di hari-hari lain. Doa puasa, doa malam, banyak kegiatan pelayanan. Itu meskipun tidak diperintahkan khusus, saya katakan bisa masuk pada kategori kerelaan. Kita merelakan, kita memberi untuk Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Jadi kalian tidak diperintahkan khusus saja, kita rela, saudara, untuk memberikan. Apalagi yang diperintahkan khusus, ini bicara kewajiban. Nah ini juga saya bisa katakan, sampai sekarang pun belum semua yang bisa mengerti. Makanya jangan dulu tuh pengajaran-pengajaran yang terlalu mendalam, terlalu tinggi. Yang begini-begini saja, saudara, saya bisa katakan ada sangkut paut dengan ayat ini. Banyak orang, saudara, mereka beribadah tapi ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Karena kalau mengikut sejarah kan, yang rubah dan menghapuskan ibadah hari Sabat ini kan perintah manusia. Ya toh? Itu kalau kita mau pelajari itu ada sejarah khusus, tapi kalau karena saya tidak bawakan hari ini, karena kalau saya lagi mau kupas lagi tentang mulai dari situ sudah terlalu sangat panjang, sementara masih banyak poin. Tapi memang pada kenyataannya kita terima atau tidak terima, percaya atau tidak percaya, Sabat itu ketetapan Bapa Yahweh cuma dirubah oleh manusia, itu saja, saudara. Nah saudara, kalau dirubah oleh manusia berarti itu kan ajaran manusia. Tapi saudara, saya mau katakan, mari kita terus apa yang Bapa Yahweh mau, apa yang Bapa Yahweh ajarkan. Usahakan kita hadir supaya ibadah kita jadi sia-sia, tidak jadi sia-sia. Kita hadir di ibadah-ibadah yang betul-betul punya ajaran Bapa Yahweh. Ajaran dari Tuhan, bukan ajaran dari manusia. Karena Tuhan bilang apa? Percuma, betul kan? Ini ayat bukan saya yang bilang. Dia katakan sekali lagi ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini Tuhan yang bilang, saudara, firman yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi ternyata ibadah itu yang benar adalah betul-betul mempersembahkan diri ini untuk Tuhan. Bukan cuma sekedar kita store muka, bukan cuma sekedar rutinitas. Sebab dikatakan ibadah yang benar itu masih banyak lagi, saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12. Ini juga sudah jadi ayat hafalan, tapi saudara, saya perlu ingatkan. Roma pasal yang ke-12. Coba baca ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar yang kedua, saudara, betul-betul mempersembahkan hidup yang kudus. Kalau tadi di dalam kitab Matius tadi kan Tuhan bilang ajaran yang mereka ajarkan bukan daripadaku. Bahkan mereka memuliakan aku tapi dengan mulut tapi hatinya jauh. Jadi saudara, ternyata poin pertama ibadah yang benar itu betul-betul segenap tubuh roh jiwa. Kemudian itu ajaran yang diajarkan dalam ibadah itu betul-betul harus dari firman, bukan pemahaman atau pengetahuan dari manusia, atau saudara ketetapan-ketetapan manusia, tidak boleh. Sementara poin ini yang kedua tentang ibadah itu persembahkan hidup yang kudus. Jadi saudara, bagaimana berkat mau datang kalau kita ibadah-ibadah juga kemudian hidup kita tidak kudus, saudara? Karena ternyata di sini firman Tuhan katakan ibadah yang benar, saudara, itu mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar, poin ini saudara, persembahkan tubuh yang kudus, saudara. Karena memang kekudusan itu harga mati. Jadi kalau orang bilang, ngoni jo rupa tuh kudus-kudus, so nak bergaul jo dengan orang-orang lain, so nak berkecimpung dengan hal-hal duniawi, memang so dapat lihat rupa so sendiri. Pokoknya, memang apapun kata orang, tetap memang surga itu kudus. Orang bilang ada sosok suci ngoni, sosok kudus ngoni. Memang Tuhan bilang surga itu kudus. Karena ada ayat firman Tuhan yang katakan, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Hanya Dia yang murni hati, bahkan bersih tangan. Itu kan bicara tentang kekudusan. Bahkan ada firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat aku. Nah, bicara kekudusan, kalau saya mau ajarkan lagi sangat terlalu banyak, saudara.
Saya percaya jemaat ini bukan hal yang baru kalau bicara soal kekudusan. Kekudusan itu saudara tentunya dalam tingkat tubuh roh jiwa kita. Pikiran kita harus kudus, perkataan kita harus kudus, kemudian hati kita harus kudus. Bisa saja saudara, banyak kali orang mungkin dia so berusaha kekang lidahnya, istilahnya so kudus di mulut, bocor di hati. Mungkin hatinya masih simpan kesalahan orang lain, hatinya masih istilahnya ada amarah yang terpendam. Itu kan saudara sesuatu yang mencemarkan semua. Atau bisa dia sudah mampu menjaga hati, tapi di pikiran masih pikirkan hal-hal yang menyangkut, ada sangkut pautnya dengan dosa. Istilahnya pikirannya itu seperti saya katakan tadi, kalau kita saja di dalam ibadah kemudian pikiran kita tidak fokus, itu juga sudah termasuk cemar saudara. Tubuh kita ada di ibadah tapi pikiran kita pikir-pikir segala rupa. Itu kan saudara, tubuh kita ada di ibadah, tubuh kelihatan kudus, tapi saudara jiwa kita sudah tercemar. Nah saudara, berbicara tentang kekudusan hidup memang tidak gampang saudara. Tapi bahkan kalau kekuatan kita manusia, kita tidak akan mampu. Siapapun kita mau berusaha hidup kudus itu tidak mampu dengan kekuatan kita. Karena namanya sifat kita manusia itu kan cenderungnya lebih ke hal-hal kedagingan. Tapi kalau kita terus berdoa minta kekuatan Tuhan, makanya saudara tiap hari perlu berdoa dan berkati diri kita sendiri. Supaya betul-betul jangan sampai ibadah kita jadi sia-sia. Jangan sampai berkat itu terhalang terus. Firman Tuhan katakan telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi yang merupakan pemisah antara Tuhan dan manusia itu adalah dosa. Sehingga saudara jangan heran, mungkin ibadah tidak pernah alpa, tidak ada absennya, tapi soal berkat susah mau didapatkan. Karena ternyata apa saudara? Ibadahnya belum benar. Ibadahnya masih cuma sekedar tubuh hadir tapi hati dan pikiran jauh. Ibadahnya masih ajaran manusia. Ibadahnya masih belum kudus hidupnya. Ibadah terus. Makanya kan ada orang kan sering kali saya dengar, dok, itu satu ibadah terus merdeka mulu. Saudara, itu satu ibadah terus merdeka kelakuan. Nah saudara, kalau seperti ini saudara, setiap saat kita ibadah kemudian tidak ada perubahan, bagaimana kita mau diberkati saudara? Sekali lagi, berkat di sini bukan cuma berkat jasmani, tapi berkat rohani yang paling terutama. Sebab kalau bicara berkat jasmani, orang di luar pun bisa capai dengan kekuatan. Tapi untuk apa itu berkat semua kalau jiwa binasa? Jadi jangan sampai juga kita ibadah seperti kata almarhum dulu, orang pegembala almarhum dulu. Dia selalu bilang, mimpi-mimpi, ibadah-ibadah, mimpi-mimpi kata masuk surga, amin kemari neraka. Karena apa? Ibadah tapi tidak tahu ibadah yang benar itu kayak apa. Sekali lagi ternyata ibadah yang benar, poin ini adalah jaga kekudusan hidup. Supaya tidak terhalang baik berkat rohani, baik berkat jasmani kita peroleh. Sekali lagi penghalang berkat itu dosa. Kalau dosa terus melekat saudara, kita tidak akan pernah meraih yang namanya berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, berkat itu rohani jasmani. Mungkin ada orang berpikir, kita biar bikin-bikin dosa terus, mari kita usaha lancar-lancar. Oke, betul. Tapi ingat baik, Tuhan bilang, Tuhan tahu simpan orang fasik untuk penghukuman. Berarti bisa saja dia rasa nyaman saat ini, iya toh? Dia pikir usahanya lancar, bisnisnya sukses. Tapi saudara, jiwanya, apa yang terjadi? Tuhan bilang, Tuhan simpan orang fasik untuk penghukuman. Jadi itu sudah pasti saudara. Berkat jasmani mungkin dia peroleh, tapi untuk berkat keselamatan tidak mungkin saudara. Karena berbicara kekudusan hidup itu satu-satunya saudara, saya bisa katakan syarat untuk mengalami yang namanya keselamatan. Mungkin kita berdalih, akan ada firman bilang tidak seorang pun yang kudus, manusia tidak ada yang sempurna, betul. Tapi saudara, kalau kembali ke firman, ketika kita bertobat sudah banyak hal yang menguduskan saya dan saudara. Salah satunya firman Tuhan. Ketika kita menyatu dengan firman, keterbatasan kita itu dihapus. Ketika bahkan yang menguduskan kita, apalagi salah satunya seperti yang saya katakan tadi, baptisan. Ketika kita dibaptis, dosa lama kita itu dikubur sehingga kita hidup baru, sehingga kita menjadi kudus. Apalagi yang menguduskan kita? Yang menguduskan kita adalah apa saudara? Doa-doa kita.
Jadi kalau kembali ke firman, jadi tidak ada lagi orang mau berdalih, oh mentorang kan manusia belum ada yang sempurna. Betul sekali, memang itu firman. Tapi ingat baik, Tuhan bilang, Tuhan datang, Tuhan mau, tidak ada yang bercacat celah. Berarti ketika kita sudah tahu firman, kita harus berjuang, saudara. Bukan tinggal dalam keterbatasan kita, bukan tinggal dalam kelemahan-kelemahan kita. Bukan, saudara, itu masa bodoh. Dan Tuhan tidak mau dengan orang yang masa bodoh. Rata-rata kita ini kan punya kekurangan masing-masing, betul? Rata-rata kita ini punya istilahnya, saya bisa katakan, ya latar belakang hidup yang ya rata-ratanya semuanya berbau daging. Tapi apakah ketika kita tahu Tuhan, kita pakai prinsip seperti itu? Oh, manusia kan belum ada yang sempurna, jadi kalau kita begini, memang sebegini, tidak bisa, saudara. Karena Tuhan mau pertobatan. Kalau bicara pertobatan, itu berarti ada perubahan. Jadi meskipun ada ayat yang bilang manusia tidak ada yang sempurna, jangan sampai, saudara, istilahnya kita salah mengerti dengan ayat itu. Ketika kita sudah bertobat, Tuhan mau ada perubahan hidup. Ketika kita sudah dikuduskan baik lewat firman, lewat baptisan, lewat doa, lewat ibadah seperti ini, betul-betul Tuhan mau kita berusaha kejar itu kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu firman, saudara. Makanya, saudara, mari coba kita mengerti, saudara, ibadah yang benar itu kayak apa. Ini kunci berkat yang pertama, ibadah. Tapi ibadah itu bukan ibadah pukul rata, ibadah tidak. Ibadah sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian coba kita pindah di Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ibadah itu bagaimana lagi, saudara? Ayat yang ke-27. Yakobus pertama 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Coba mundur ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Ini jelas, saudara. Ternyata, saudara, ibadah ini setelah saya baca ayat ini ada sangkut paut dengan mulut. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Jadi ibadah yang benar, poin ini, saudara. Jadi ada 3 pembacaan, berarti poin yang ketiga. Tadi Matius, kemudian Roma, dan ini Yakobus. Ini poin yang ketiga. Ternyata ibadah yang benar Tuhan mau di sini, saudara. Betul-betul ada kasih, ada perhatian. Bayangkan, saudara, dia katakan ibadah yang murni. Tadi kan di Roma 12 kan ibadah yang sejati. Ternyata ini ibadah yang murni, yang tidak bercacat ternyata di hadapan Tuhan. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam arti, saudara, ibadah kita yang benar adalah praktek hidup yang ada perhatian dengan orang lain. Karena memang Tuhan juga ajarkan saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita ibadah, tapi kita tidak ada belas kasihan bagi orang lain. Di sini memang cuma ditulis janda-janda dan mengunjungi yatim piatu, tapi tidak terbatas sampai di situ. Siapa saja yang membutuhkan, saudara, kalaupun kita merasa memang harus ditolong, saudara, jangan sampai kita menutup mata. Amin. Banyak orang ibadah, tapi susah mau berkemurahan dengan orang lain. Sementara Tuhan bilang juga, itu juga adalah berkat. Betul? Ini, saudara, artinya, saudara, kasih itu harus ada. Jangan sampai kita ibadah tapi tidak ada kasih. Istilahnya, saudara, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Nah, makanya sekarang kalau ada di yayasan-yayasan tertentu, bahkan program-program pelayanan, ada yang bahkan bukan cuma program pelayanan, ada juga pribadi-pribadi tertentu. Saya lihat banyak para pengusaha-pengusaha yang mereka sudah tahu Tuhan. Mereka kebanyakan perginya ke panti-panti asuhan. Memang itu firman. Ternyata itu juga ibadah, saudara. Ketika kita menolong orang lain itu ibadah. Bukan cuma kumpul-kumpul seperti ini. Ketika kita bantu orang dalam kelemahan orang lain, itu ibadah ternyata di muka Tuhan. Jadi sekali lagi, ibadah itu bukan cuma kita kumpul, datang, memuji. Bukan cuma sampai di situ. Tapi ibadah itu 3 poin tadi. Yang poin terakhir ini, saudara.
Ternyata ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa menopang orang lain, ketika kita peduli dengan orang lain, itu adalah ibadah yang murni. Malah dia katakan ibadah yang murni, saudara. Jadi saudara, istilahnya di sini Tuhan mau pada intinya ada kasih. Kalaupun kita belum bisa memberi secara materi, karena mungkin juga kita pas-pasan, soal pemberian itu kan bukan cuma diukur dari materi. Kalau kita berlebihan ataupun ya saudara kita memang punya untuk memberi, itu lebih luar biasa lagi. Tapi kalaupun mungkin kita merasa Tuhan, kita juga seperti ini, kita berdoa itu saja sudah memberi. Kita doakan untuk orang-orang yang dalam keadaan menderita, orang-orang, makanya kan selalu di pokok doa ke Tuhan untuk janda, duda, yatim piatu, mereka berkekurangan. Kalaupun kita belum bisa bertindak secara materi, tapi kita bawa di dalam doa itu saja sudah memberi. Artinya kita memberi lewat doa. Tapi kalaupun kita bisa berkorban lewat materi, itu harus, saudara. Karena itu ternyata ibadah. Jadi sekali lagi saudara, ini nasihat firman Tuhan. Ini kunci berkat. Jadi kunci berkat poin pertama adalah ibadah. Dan ibadah itu yang benar, yang sudah saya sampaikan tadi dalam Matius 15. Harus memuliakan Tuhan bukan cuma dengan mulut, tapi harus dengan hati. Dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang diajarkan harus perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kemudian yang ketiga, harus persembahan-persembahan yang kudus. Kemudian yang terakhir ini, yaitu saudara, harus ada perhatian dengan orang lain. Harus peduli dengan orang lain. Siapapun dia, saudara, tidak mengenal. Kemudian saudara, poin yang kedua. Ini kunci berkat, saudara. Kunci berkat poin yang kedua, tetap di Mazmur pasal, kita buka di Mazmur pasal 133. Ini juga hafalan. Makanya saya bilang tadi bukan sesuatu yang baru. Dan saudara, biasanya saudara ayat-ayat sebelum saya khotbahkan, saya sudah belajar jauh-jauh sebelumnya. Saya sudah susun dalam pengajaran, dalam buku saya ini. Tapi saudara, ini saya tidak persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Nanti tadi malam sekitar, memang sudahlah. Tiba-tiba saudara, saya selalu begitu, Tuhan, saya mau melayani apa? Saya mau kasih apa ke jemaat? Tiba-tiba Tuhan cuma kasih saya kunci berkat. Cuma itu, tapi ayat-ayatnya tidak, saudara. Tuhan cuma kasih saya itu temanya, kunci berkat. Kemudian saudara, saya tidak tahu sampai jam berapa. Biasanya kalau tiap malam itu suami yang paling lama tidur, saya duluan. Karena dia masih belajar baca kitab suci. Tapi tadi malam dia yang lebih dulu berbaring. Karena saya cari ayat-ayat. Karena Tuhan cuma kasih saya ini pada temanya, kunci berkat. Jadi saya yang sibuk cari. Jadi saya cari tentang berkat itu, di mana ayatnya, apa kuncinya supaya berkat. Ternyata begitu saya cari, saya dapatkan ayat-ayat yang sudah banyak kali kita baca, saudara. Ini luar biasa. Nah saudara, Mazmur 133, silakan 1-3. Nyanyian Syara Daud. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Ya. apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Ya. meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, bagian terakhir dia katakan, kesanalah Bapak Yahweh perintahkan berkat. Iya dong? Kehidupan selama-lamanya. Saudara, kalau simak kalimat ini, ternyata berkat di sini berbicara tentang berkat lahiriah. Kemudian dia katakan kehidupan selama-lamanya, itu keselamatan. Tapi kunci di dalam Mazmur 133 ini apa? Poin yang kedua, ternyata kunci berkat adalah kerukunan. Amin. Saudara, baca ulang-ulang ayat ini sangat jelas. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun dan damai. Sampai sudah dijadikan lagu. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ternyata saudara, kunci bahagia juga hidup rukun dan damai. Boleh bayangkan kalau dalam rumah tangga, dalam organisasi gereja, bahkan saudara di mana saja kita, kemudian tidak ada kerukunan, apa kira-kira kita bahagia? Jangankan dulu belum berkat yang lain, bahagia saja susah dapat, bagaimana mau dapat berkat, saudara? Ternyata selalu berkat di
di sini Tuhan selalu kaitkan rohani dan jasmani, bukan cuma satu bagian. Karena dia bilang tadi Tuhan perintahkan berkat, Tuhan yang perintahkan, saudara. Tuhan yang perintahkan itu berkat. Bahkan dia sambung kehidupan selama-lamanya. Jadi sebenarnya saudara, rahasia kunci berkat saudara, ketika kita ikuti, kita bukan cuma terima berkat satu bagian. Soal makan minum itu terlalu sangat istilahnya terlalu sangat gampang. Karena Matius pasal yang ke-6 33:7 kan jelas, cari dulu kerajaan surga, yang lain-lain Tuhan tambahkan. Ini dikatakan Tuhan perintahkan, berarti soal berkat itu istilahnya Tuhan lemparkan, Tuhan tambahkan, Tuhan perintahkan. Tuh kalau Tuhan yang perintahkan, masa dia tidak datang? Tapi kenapa saudara tidak bisa datang-datang? Atau dia datang tetapi kita tidak bisa nikmati saudara? Karena mungkin poin yang kedua ini saudara belum ada. Saudara, kita harus sadar saudara, Mazmur 133 ini firman Tuhan. Poin yang kedua kunci berkat ternyata rukun. Amin. Dan memang saudara, rukun itu kan berarti berbicara tentang kasih. Kalau bicara tentang surga itu berarti bicara kasih saudara. Perintah Tuhan itu kan jelas, kasih Bapa Yahweh Elohimmu, kedua kasih sesamamu manusia seperti diri sendiri. Itu orang so baca tiap hari Sabat. Bahkan kalau kami di pastori itu tiap hari, bukan cuma tiap hari, pokoknya satu hari 2 kali. Karena subuh beston 10 firman itu tetap, malam pun mesbah kami keluarga di pastori tetap itu disampaikan. Dan memang mau praktekkan kasih ini gampang-gampang susah. Ya toh? Biar bagaimana ketika orang sakiti kemudian kita harus mengampuni. Orang mungkin mah basah menada skate dan orang kontoran berusaha hidup rukun. Ini berat saudara. Betul? Istilahnya orang buat sesuatu yang mengecewakan, mungkin so bikin ancur orang hati. Kemudian orang harus melupakan, mesti hapus sama sekali, berusaha berdamai saudara. Aduh, itu tidak semudah omongan saudara. Kenapa saya bisa katakan tidak semudah omongan? Karena saya pernah melewati sesi seperti itu. Sesi kehidupan seperti itu. Memang saudara, ada hal yang menyakitkan, yang kalau mau saya pikir pakai kekuatan saya tidak akan bisa hidup rukun. Saya tidak akan bisa mengampuni. Saya tidak akan bisa melupakan. Tapi ini firman saudara. Saya ingat sekali waktu beberapa tahun yang lalu, ada dalam satu gedung itu pertemuan antara para mempelai, bisa dikatakan bahasa umum hamba-hamba Tuhan. Kemudian ada 2 hamba Tuhan di belakang saya, ngobrol dengan saya. Aduh, pokoknya orang kalau begini, ini boleh baku apa ini? Cuma soal beda pemahaman. Jadi sudah saling menghakimi satu dengan yang lain. Orang kalau seperti ini tidak boleh, pokoknya sudah bisa baku apa. Saudara, cuma satu hikmat yang Tuhan taruh. Kemudian saya menoleh ke belakang, saya bilang begini, Bapak-bapak, bagaimana mau baku dapa di surga kalau di bumi saja sudah bisa baku dapa? Dorang 2 langsung berjalan ke tinggal pak kita. Itu hikmat yang Tuhan taruh. Boleh bayangkan saudara, para senior kemudian mulai bilang, kalau model begini tidak bisa baku dapat orang. Memang hikmat turun. Bagaimana mau baku dapat di surga kalau di bumi saja sudah bisa baku dapat? Memang dua sudah banyak bicara saudara. Saya pikir-pikir betul saudara. Bagaimana saudara kita mau menyatu nanti di surga sementara di bumi saja? Banyak orang kan, aduh kita so ampuni pada dia, mermu baku dapat dan dia belum. Kurang sama dengan anda ini. Kita so lupakan, merduh Tuhan tahu kita penghati. Kita so ampuni, mermu lihat ada pemuka. Oh haleluya. Rukun itu bukan begitu saudara. Rukun itu berarti mengampuni dan bahkan rukun itu berarti ketika orang baku dapa memang betul-betul kalau cipika-cipiki dengan hati yang tulus, bukan di muka shalom, di dalam hati suluman. Itu bukan rukun saudara. Bukan kita berkata kita mengasihi, tetapi di dalam hati masih jengkel, dongkol. Saudara, itu bukan rukun. Kalau rukun menurut firman itu betul-betul ini hati bersih. Kalau mengasihi betul-betul ini hati mengasihi, itu tuh rukun saudara. Dan memang menciptakan kerukunan ini butuh harga bayar. Karena saudara, memang pada kenyataan dalam proses hidup itu berat saudara. Saya bisa katakan berat. Tidak segampang membalikan telapak tangan.
Tapi apakah karena berat kita tidak mau berjuang? Kalau kita tidak mau berusaha, kita tidak mau berjuang, ya sudah, berkat kita tidak akan dapat. Karena ini kunci menurut firman, bukan menurut pemahaman saya. Ini kunci menurut firman. Ternyata kunci berkat yang kedua, Tuhan mau perintahkan terlalu gampang, tapi hidup rukun dulu. Tentu rukun yang paling pertama ke dalam dulu, betul? Antara kita suami istri, kemudian keluarga kecil kita dulu. Baru kita rukun dengan sesama, mungkin dalam masyarakat, di pelayanan kita rukun sesama dengan sesama jemaat. Pokoknya intinya rukunin di mana-mana, betul-betul kita punya hati bersih dengan sesama. Jadi saudara, saya percaya saya mau jabarkan lebih jauh lagi, pasti semuanya sudah tahu rukun itu kayak apa, saudara. Banyak sekarang kan rukun ini, rukun itu. Mar baku dapat kemarin di rukun, baku span muka. Ini yang saya heran. Bahkan tuh rukun bisa jadi bubar karena sobaku marah. Rukun apa lah itu dia, saudara? Bilang kemarin, oh ada pergi rukun mana? Oh rukun ini. Berikut lagi pertemuan rukun. Mar di dalam rukun itu dia kalah korica Gorontalo pepedis dong pemulu. Sehingga pada akhir dari rukun itu, ibadatnya rukun marbaku bara bakalae. Karena apa? Sudah tidak mengerti itu kata rukun itu apa. Rukun itu bukan cuma sekedar orang kumpul-kumpul, tapi betul di sana ada kasih, saudara. Sekali lagi kalau orang tidak mampu ciptakan rukun, penghalang berkat itu tetap ada. Jangan sampai, saudara. Tuhan sayang, makanya Tuhan nasihati orang. Amin. Saya dengan suami pun hari ini Tuhan ajar, bukan cuma jemaat. Khusus saya yang memberitakan firman pun Tuhan ajar saya hari ini. Karena firman itu istilahnya yang lebih dekat dengan mulut saya adalah telinga saya. Berarti sebelum saudara dengar, telinga saya yang lebih dulu dengar. Firman itu berarti lebih dulu saya sampaikan, tapi untuk saya sendiri. Nah, karena firman juga katakan firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Karena banyak orang kan cuma taunya menyampaikan, taunya ke sana, ke sini enggak. Tapi kalau saya, saudara, selalu belajar, saya sadar, saya bicara, saya pun ditegur Tuhan. Supaya saudara jangan sampai dengan Paulus bilang, jangan-jangan aku menyampaikan aku sendiri yang tertolak. Karena cuma tahu bakotbah, baru tahu bekeng. Saya tidak mau tertolak, saudara. Dan saya sadar hari ini saya pun dididik Tuhan. Supaya di mana-mana kalau saya ibadah, betul-betul ibadah tulus. Di mana-mana kalau saya mau hadir ibadah, betul-betul hidup saya ini ibadah. Bukan cuma dapat lihat eksis di pelayanan, tapi itu diri tidak ibadah. Saya tidak mau seperti itu. Demikian juga kalau saya rukun, hajar rukun orang lain, saya pun harus rukun, saudara. Karena tidak gampang dapat proses kiri kanan muka belakang, apalagi dengar kata-kata yang menyakitkan. Kemudian kita berusaha mau berdamai, mau rukun, itu ada butuh harga bayar. Tapi saudara, saya mau kasih contoh. Yesua saja yang sudah terima yang menyakitkan sekalipun, asik ketika sudah mau menghembuskan nafas yang terakhir, dia masih bilang, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang saya tanya, apakah ahli Taurat orang Farisi tidak tahu? Tahu, mereka pakar kitab. Bahkan ketika pun dinubuatkan tentang kelahiran Yesua, mereka tahu. Ketika pun Herodes panggil dan tanya, mereka tahu bahwa itu yang lahir itu Mesias. Ketika mereka lihat mujizat-mujizat dia buat, mereka tahu kalau dia Tuhan. Tapi saudara, di sini Tuhan ajarkan kita bahwa jangan pernah melihat kesalahan orang lain. Lupakan, anggap mereka tidak tahu meskipun mereka tahu. Mereka sangat tahu ketika mereka salibkan Yesua. Tapi Yesua membuat bahwa seolah-olah mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, Tuhan mau hati ini yang ada dalam diri saya dan saudara. Seberapa besar tekanan dalam batinmu hari-hari ini? Seberapa sakitnya hatimu di hari-hari ini? Mungkin saudara, kalau saudara berpikir Tuhan sudah hancur berkeping-keping. Tapi saudara, mari ciptakan kerukunan itu. Amin. Praktekkan kasih. Yang penting kita ada kemampuan, yang penting kita ada niat. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang kasih kekuatan. Saya dengar satu kesaksian saudara, beberapa waktu yang lalu saya diundang berkhotbah di salah satu pelayanan, bukan pelayanan kita, tapi mereka itu dari dulu kebanyakan kalau bikin acara undang saya berkhotbah. Saudara, saya dengar satu kesaksian dari seorang pribadi. Dia sebelum itu, pokoknya dia dapat kata-kata yang menyakitkan, kata-kata penghakiman, saudara. Saudara, secara daging dia mau berontak. Karena orang terdekat menyakiti dia. Tapi dia saksikan malam itu. Ketika dia dengar tuh kata-kata yang bertubi-tubi datang gitu. Ada dua roh yang berlawanan. Memang kan seperti itu. Dagingnya katakan, pukul,
pukul, balas, pukul. Tapi saudara, ada satu roh, inilah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berikan kekuatan. Ini kesaksian, tapi ini peristiwa yang terjadi. Jadi saudara, sambil dia entah maksudnya mau ikuti yang mana, tapi saudara dia bersyukur. Jadi inti kesaksian malam itu dia bersyukur karena dia menang. Karena saudara kalau mau dengar kata-kata itu, dia bilang memang tuh roh dari dirinya bilang pukul, pukul, mesti pukul, kasih pelajaran. Tapi roh yang lain berkata, jangan, sabar. Pokoknya itu terus, jangan, sabar. Pada akhirnya saudara, karena dia merasa sama dia seperti air itu masuk ke dalam tubuhnya, dia bisa. Padahal saudara, berat. Makanya saya bilang kalau pakai orang pedaging tidak mampu, ya kan? Tapi ketika ternyata orang libatkan Roh Kudus, orang akan mampu hidup rukun. Sehingga malam itu dia enjoy. Dia bukan menyaksikan, waduh berdoa ini dapat ini, tidak saudara. Tapi itu kesaksian yang luar biasa. Bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, itu luar biasa saudara. Kalau berdoa doi, minta doi dapat doi saudara, itu saya bisa katakan luar biasa juga. Tapi kalau bicara masalah hati itu dahsyat. Karena kalau bisa balas kejahatan dengan kebaikan itu tidak semua orang bisa. Tapi kalau kita bisa itu luar biasa. Amin. Saya percaya Roh Kudus yang akan berikan kita kekuatan untuk tetap hidup rukun. Haleluya. Poin yang ketiga, untuk kunci berkat yang ketiga adalah saya katakan prioritaskan hal utama. Saudara coba baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai 13. Ini tentang Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 13, silakan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Yahweh kepadanya, oleh karena engkau tidak meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin saudara. Dalam pembacaan ini sangat jelas. Saudara, waktu Salomo diangkat jadi raja, Tuhan tanya, Tuhan bilang minta apa yang kau minta. Saudara, Salomo tidak minta musuh supaya takluk. Salomo tidak minta jadi kaya. Yang Salomo minta adalah hikmat. Salomo tahu persis, dia prioritaskan hal yang paling utama. Sebab ternyata saudara, ketika dia prioritaskan hal yang paling utama, soal berkat kekayaan pun Tuhan kasih. Ayat tadi kan dia bilang, oleh karena engkau tidak minta itu, tapi aku kasih. Tuhan buat musuh-musuh takluk, sehingga masa pemerintahannya aman. Bahkan Tuhan buat Salomo itu jadi kaya. Saudara, kalau bilang raja yang kaya itu Salomo. Bayangkan semua, baik dia ke dalam firman Tuhan, kalau kita baca tentang Salomo, soal perak itu tidak berharga waktu zaman Salomo. Baik suci saja itu rata-rata dilapisi dengan emas. Bahkan kalau kita mau lihat saudara kekayaan Salomo, aduh kalau saya mau uraikan satu persatu, karena saya baru lewat pembacaan itu, memang dahsyat. Makanya tadi kan dia bilang, sebelum engkau tidak ada yang seperti engkau, sesudah engkau tidak ada. Dalam soal apa? Soal hikmat dan kekayaan. Bicara kekayaan itu juga kan berkat. Tapi ternyata prioritaskan dulu hal utama. Mengapa Salomo minta hikmat? Karena ternyata kembali ke firman Tuhan. Hikmat itu apa saudara? Mari baca coba. Ayub 28 ayat yang ke-28. Silakan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Karena ternyata hikmat itu takut akan Tuhan. Makanya ketika Salomo minta itu, yang lain pun Tuhan tambah. Bahkan Mazmur 111 ayat 10, bahkan Amsal 9 juga ayat yang ke-10. Mazmur 111, silakan. Ini semua ada kaitan saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Yahweh. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara, jelas sekali. Jadi kalau di Amsal 9 ayat 10 juga sama.
Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bahkan kalau ke 1 Korintus 1 ayat 24, coba. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Hamasia adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Ternyata di sini Hamasia atau Kristus bahasa umumnya atau Yesua itu adalah hikmat itu sendiri. Jadi ternyata hikmat itu berbicara tentang pribadi Bapa Yahweh itu sendiri, pribadi Yesua itu sendiri. Jadi ternyata saudara, Tuhan mau hari-hari ini kunci berkat yang ketiga saya mau katakan, prioritaskanlah hal yang paling utama. Amin. Sekali lagi soal berkat itu Tuhan cuma tambahkan. Prioritaskan dulu yang paling utama. Sekarang hal yang paling utama itu apa? Termasuk ibadah, ini hal utama. Amin. Banyak orang lebih cenderung sibuk urusan dengan lain, kerja, lembur, waktu habis dalam pekerjaan, ibadah dilupakan. Padahal ibadah itu hal yang prioritas. Banyak orang tidak mengerti, sehingga sibuk dengan urusannya, supaya diberkati, supaya terpenuhi kebutuhan. Pokoknya waktu tersita habis, tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Belajar pada Salomo, karena dia prioritaskan hal yang utama, sehingga yang lain-lain Tuhan kasih. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir, kunci berkat yang keempat atau yang terakhir, coba baca di dalam. Ini pembacaannya juga cukup banyak, tapi saya tidak akan uraikan satu persatu karena semua ada kaitan. Kejadian 26 ayat 12-13. Poin yang keempat, kunci berkat adalah menabur. Silakan. Kejadian 26. Bahkan siap-siap Mazmur 126 ayat 5-6. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Yahweh. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Di sini Ishak menabur, ini yang dia terima sampai kaya. Ini berkat jasmani, bukan berkat rohani yang dalam catatan ini. Jadi saudara, ternyata kunci sukses mau rohani mau jasmani, poin yang terakhir adalah menabur. Amin. Sebab firman Tuhan juga bilang, orang malas jangan dikasih makan. Bahkan Tuhan bilang dalam kitab Amsal, hai pemalas, pergilah kepada semut. Bayangkan Tuhan bilang orang pemalas belajar pebivi, belajar pesemut. Jadi Ishak menabur. Jadi saudara, selagi masih ada kesempatan untuk kita bisa bekerja. Karena kita ini kan punya panggilan masing-masing. Jemaat-jemaat dalam profesi masing-masing. Kami para mempelai, kerja kita para mempelai apa? Ya pelayanan. Artinya selagi kita masih bisa menabur, kerja dalam pelayanan, menabur sungguh-sungguh apapun profesimu. Apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan, menabur dengan sungguh-sungguh. Coba Mazmur 126. Karena ternyata menabur ini luar biasa, betul-betul kunci berkat. Silakan. Ketika Yahweh memulihkan keadaan Sion, ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Amin. Di sini menabur meskipun terkadang banyak air mata, saudara. Banyak pergumulan, betul? Menabur itu kan tidak gampang. Tapi saudara, menabur itu kunci berkat. Coba 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Bahkan siap-siap Amsal 11 ayat 25. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jelas saudara. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Matius 10 ayat 42, ini ayat terakhir, Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Dari sekian banyak ayat yang sudah dibacakan ini saudara,
Ternyata menabur atau memberi itu kunci berkat, saudara. Men, sudah jelas tadi, menabur banyak menuai banyak. Bahkan orang yang memberi pasti diberkati. Kalau kunci, ini kunci sesuai firman Tuhan dalam kitab suci. Kalau ilmu ekonomi, saudara, kas keluar banyak itu bangkrut. Tapi hukum Tuhan itu berbeda. Ilmu ekonomi kan begitu toh. Usahakan pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran kalau boleh sedikit saja supaya jadi kaya. Tapi kalau kita sudah mengerti firman, kalau kita pelit, saudara, tidak akan diberkati. Malah dia bilang menabur banyak menuai banyak. Ini firman, saudara. Jadi hari ini mungkin sudah cukup panjang pemberitaan firman, tapi sekali lagi semua orang suka berkat. Tapi kita harus tahu kunci berkat itu kayak apa. Supaya jangan sampai, saudara, kita cuma tahu mau berkat, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Ternyata kunci berkat pertama ibadah, dan dalam ibadah ini ada poin-poin bagaimana ibadah yang benar. Yang kedua, kunci berkat adalah kerukunan. Yang ketiga, kunci berkat yang ketiga adalah prioritaskan hal utama. Kunci berkat yang paling terakhir adalah kerukunan, menabur. Kalau kita sudah melakukan 4 poin ini, saya percaya, saudara, rohani dan jasmani pasti kita miliki. Ini bukan janji saya, ini adalah janji Bapak Yahweh. Amin. Kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan dahsyat, ajaib, luar biasa. Tuhan hebat. Hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kunci berkat. Namun Tuhan, kami sadar dalam mempraktekkan pengajaran-Mu kami harus bergumul. Oleh sebab itu Bapak, berikan kami kekuatan untuk kami ibadah yang benar. Berikan kami kekuatan untuk kami hidup rukun. Berikan kami kekuatan supaya kami mampu memprioritaskan hal utama. Berikan kami kekuatan supaya kami mampu menabur. Singkirkan segala macam hal yang menghalangi untuk kami mempraktekkan pengajaran, agar supaya betul-betul berkat yang kami rindukan itu kami bisa beroleh. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran daftar firman-Mu hari ini di hati dan pikiran kami, sehingga ini terus Tuhan yang kami ingat dan kami praktekkan. Ini doa syukur kami. Tuhan sempurnakan. Kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Berkati penyembahan kami demi nama Yesus. Haleluya. Amin.